Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erpa Apriana dengan NIM 2205020016, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, kali ini saya ingin memenuhi tugas MK pengambilan keputusan yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu Bapak Jamhur Poti. Halo teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap hari, kita selalu dihadapkan pada berbagai pilihan, baik dalam kehidupan pribadi, pendidikan, maupun dalam organisasi. Keputusan yang kita ambil akan menentukan langkah selanjutnya dan berdampak pada masa depan. Nah, kita sebagai mahasiswa, kita ini sering dihadapkan pada situasi yang menuntut pengambilan keputusan seperti memilih mata kuliah, mengatur waktu antara belajar dan kegiatan lainnya, hingga menentukan rencana setelah lulus kuliah. Maka oleh itu, memahami konsep pengambilan keputusan menjadi sangat penting agar keputusan yang kita ambil tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Nah, pengertian pengambilan keputusan secara umum. Pengambilan keputusan adalah suatu proses memilih satu alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan yang tertentu. Ada beberapa pendapat ahli, yaitu menurut George L. Terry tahun 2006, pengambilan keputusan adalah pemilihan satu alternatif perilaku dari dua atau lebih alternatif yang mungkin ada. Nah, pendapat ini menegaskan bahwa setiap keputusan selalu melibatkan pilihan, dan pilihan tersebut harus dipertimbangkan secara matang. Selanjutnya, menurut Siagian pada tahun 2012, pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap masalah melalui pengumpulan data dan fakta. Kemudian, menentukanlah alternatif tindakan yang paling tepat. Yang artinya pengambilan keputusan tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui proses yang terstruktur. Nah, sementara itu, Herbert Siomin pada tahun 1997 menyatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan inti dari proses manajemen karena semua fungsi manajemen memerlukan keputusan. Nah, dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah proses berpikir secara rasional, logis, dan sistematis untuk memilih alternatif terbaik guna mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, tujuan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini memiliki beberapa tujuan penting, diantaranya: 1. Menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, menentukan tindakan yang paling tepat. Lalu yang ketiga, mengurangi resiko dan kesalahan. Keempat, mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan adanya tujuan yang jelas, keputusan yang diambil akan lebih terarah dan tidak merugikan pihak lain. Kemudian ada namanya jenis-jenis pengambilan keputusan, yang dimana yang pertama ada keputusan terprogram. Keputusan terprogram ini adalah keputusan yang diambil dalam berdasarkan aturan, prosedur, dan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, contohnya itu dalam jadwal perkuliahan, sistem penilaian akademik, serta aturan administrasi kampus. Karena bersifat rutin dan berulang, keputusan ini relatif mudah diambil dan resikonya sangat kecil. Lalu yang kedua, ada keputusan tidak terprogram, yang dimana keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang diambil dari masalah yang tidak rutin, bersifat baru dan kompleks.
Nah, contohnya itu pada mengatasi konflik dalam sebuah organisasi, menentukan strategi kegiatan besar, lalu kemudian mengambil kebijakan baru, serta keputusan ini membutuhkan pertimbangan yang lebih mendalam karena dampaknya cukup besar. Kemudian itu ada namanya tahap pengambilan keputusan menurut Herbert Simon, yaitu yang pertama ada identifikasi masalah. Tahap pertama adalah mengenali dan memahami masalah secara jelas. Jika masalah tidak didefinisikan dengan benar, maka keputusan yang diambil bisa salah. Lalu yang kedua ada pengumpulan informasi. Setelah masalah diketahui, maka langkah selanjutnya adalah pengumpulan data dan informasi yang relevan. Lalu yang ketiga adalah penyusunan alternatif. Pada tahap ini ada beberapa alternatif solusi yang disusun sebagai pilihan yang bisa dipertimbangkan. Nah, yang keempat ada evaluasi alternatif, yang dimana setiap alternatif dianalisis kelebihan dan kekurangannya, termasuk resiko yang mungkin akan terjadi. Lalu yang kelima ada pemilihan alternatif terbaik. Nah, dari evaluasi tersebut dipilihlah salah satu alternatif yang paling sesuai dengan tujuannya. Kemudian yang keenam, pelaksanaan keputusan. Keputusan yang telah dipilih kemudian akan diterapkan dalam tindakan nyata. Lalu yang terakhir ada yang ketujuh, evaluasi keputusan, yang dimana tahap terakhir ini adalah menilai apakah keputusan tersebut berhasil atau perlu diperbaiki selanjutnya. Ada lagi nih kawan-kawan yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan antara lain yaitu yang pertama ada ketersediaan informasi. Kemudian yang kedua ada pengalaman dan pengetahuan. Yang ketiga ada nilai dan sikap individu. Keempat ada tekanan waktu. Dan yang kelima ada lingkungan sosial dan organisasi. Nah, faktor ini sangat berpengaruh terhadap kualitas keputusan yang diambil. Contohnya pada pengambilan keputusan dalam kehidupan mahasiswa. Nah, contohnya ini kan seorang mahasiswa seperti kita harus memilih antara fokus kuliah atau bekerja sambil kuliah. Nah, dalam pengambilan keputusan tersebut, mahasiswa perlu adanya mengidentifikasi kebutuhannya dulu. Lalu kemudian mengumpulkan informasi, dan yang ketiga ada mempertimbangkan dampak antara jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian memilihlah alternatif yang paling sesuai dengan kondisinya pada saat menjalankan kehidupan. Yang dimana contoh ini sangat menunjukkan bahwa pengambilan keputusan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik kawan-kawan semua, itu saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan secara singkat mengenai pengambilan keputusan. Baik, dalam kesimpulan dari penjelasannya yaitu pengambilan keputusan ini merupakan proses penting yang menentukan keberhasilan seorang individu maupun sebuah organisasi dengan memahami pengertiannya, tujuan, jenis, tahapan, serta pendapat para ahli mengenai pengambilan keputusan. Kita diharapkan mampu mengambil keputusan secara rasional, bijak, dan bertanggung jawab. Nah, demikian penjelasan mengenai materi pengambilan keputusan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.